Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beribadah dan berbakti kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita beribadah saat ini saya yakin dan percaya bahwa kita akan mendapatkan damai sejahtera yang sama dari Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Hingga saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyaksikan dan beribadah dalam ibadah online ini bersama-sama dengan baik. Ampuni kesalahan kami Tuhan, layakkan kami dalam melayani Engkau. Berkati pula para jemaat-Mu yang menyaksikan di rumah masing-masing. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap kami yang akan mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian di mana kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita, selalu memberikan kasih anugerahnya bagi kita, dan kami mau Tuhan hidup hanya bagi-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hati
saudara yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya kita semua mendapatkan kasih dan damai sejahtera yang sama. Haleluya. Sekarang saya mau mengajak kita semua untuk mengangkat satu pujian. Saya diingatkan kembali dan saya ingin saudara juga di rumah diingatkan kembali. Di dalam keadaan apapun kita saat ini, kita akan tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Cintamu begitu besar bagi kami Tuhan, yang telah Kau buktikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu.
tempat saya serahkan kepada hambanya. Yang menjadi tempat jawaban hanya Kau, tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau masih memelihara kami sampai dengan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kami tidak bisa bersama-sama di satu tempat di rumah Tuhan. Memberkati kami yang melayani di gereja dan berkati juga sidang jemaat-Mu di tempat masing-masing. Roh Kudus tolong hamba-Mu. Dan roh yang sama juga mengurapi sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan firman-Mu, nyatakan kebenaran-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Roh kebodohan, roh kurang percaya, roh keras hati, roh kenajisan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari persekutuan kami dan tidak akan kembali lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meraskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bisa beribadah bersama-sama. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak, namun tidak mengurangi sukacita dan berkat yang akan kita terima. Kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya, orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit lalu mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan
kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Firman Allah ini mengingatkan setelah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh, maka Yesus bermaksud meninggalkan tempat di mana dia ada. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus memberi makan 5.000 orang, ini hanya dihitung orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Mujizat ini tertulis di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan sangat penting untuk dipahami oleh setiap orang yang percaya betapa sangat bertanggung jawabnya Allah di dalam memelihara umatnya. Saudara bisa membaca tadi, melihat ya, ketika murid-muridnya mengatakan hari sudah malam dan tidak ada makanan, Yesus mengatakan kamu harus memberi makan mereka. Mujizat ini menunjuk kepada Yesus sebagai roti hidup. Ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 6, ya. Akulah roti hidup. Mujizat ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah pemelihara yang sanggup memelihara umatnya. Ya, dia adalah roti hidup. Dialah yang memelihara baik tubuh maupun jiwa umatnya. Ya, jadi dialah yang memelihara tubuh dan jiwa saudara dan saya. Amin. Ya, yang memelihara kita bukan atasan kita kalau saudara karyawan. Tuhan memakai atasan saudara, pimpinan saudara, perusahaan saudara sebagai sarana untuk memelihara saudara dan saya. Dialah yang memelihara baik tubuh maupun jiwa umat-umatnya. Kita bicarakan dia yang memelihara tubuh. Ya. Di ayat yang ke-15 kalau saudara baca, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Kita bisa melihat bagaimana kegelisahan dan khawatirnya para murid ketika melihat orang banyak itu belum makan. Sedangkan hari sudah mulai malam, mau cari kemana makanan untuk sebanyak itu. Mempersiapkan pesta, memberi makan 5.000 orang saja. Ya, kalau kita ada di hotel ini, ya, itu bisa 2 hari. Ya, untuk mempersiapkan, prepare apa-apa, motong sayur dan sebagainya, mempersiapkan makanan. Belum masaknya, diperlukan pendingin, ya, diperlukan bermacam-macam peralatan kalau di hotel ini. Ya, 5.000 orang. Ya, di sini mungkin sudah ada sekarang. Dulu belum ada yang sebanyak itu. Ya, 5.000 orang. Nah, tetapi saudara mendengar jawaban Yesus. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini adalah suatu kepastian tentang pemeliharaan dan tanggung jawab Tuhan terhadap mereka yang percaya kepadanya. Ya. Mereka yang percaya kepadanya tidak akan dibiarkan kelaparan. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Di dalam Roma 10 ayat 11 itu. Ini bentuk tanggung jawabnya. Bukan mereka tidak pergi. Mereka harus kamu beri makan. Ya. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir dan takut akan apa yang akan kita makan besok. Ya. Tugas kita melakukan apa yang harus kita kerjakan. Kita harus bekerja. Bekerja dengan pekerja yang baik. Ya.
Bukan hanya sekedar bekerja melihat jam, nanti jam 4 sore pulang. Jam 8 pagi datang, bukan. Paulus mengingatkan, ya kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 itu. Kita harus tahu ya bahwa Tuhan yang memelihara kita. Maka kalau kita baca di suratan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, ya, kita tidak boleh khawatir, jangan kamu khawatir akan hidupmu sebab Dia yang memelihara kamu. Jangan khawatir, situasi apapun kita tidak boleh khawatir. Nah, dan sifat belas kasihan yang ada di dalam Dia, seperti yang dikatakan ayat 14 tadi. Ya. Menjadi jaminan bahwa Dia tidak akan membiarkan umatnya menderita dan dipermalukan. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Dia yang memelihara kamu. Ya. Zaman sekarang ini, ya hari-hari ini, banyak orang khawatir. Banyak orang khawatir. Di sini hidup dari pariwisata, sektor pariwisata banyak yang tutup. Hotel-hotel banyak yang tutup, pegawainya, karyawannya dirumahkan. Kantor-kantor tutup, semua. Ya, tidak ada turis datang. Ya, kerja di travel juga tutup. Karena tidak ada ya pesawat yang berangkat maupun datang. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kerjakan yang terbaik. Maka sisanya biar Tuhan yang mengerjakan. Amin Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ya. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Ini tadi berbicara, Dialah yang memelihara tubuh. Tubuh jasmani kita ini dipelihara oleh Tuhan. Ya, maka firman Tuhan mengatakan di Injil Matius pasal 6, ya. Jangan kamu khawatir. Ya. Kekhawatiran kita tidak beralasan. Sebab Ia yang memelihara kita. Kedua adalah Dia juga yang memelihara jiwa. Lebih jauh, janjinya itu Dia yang memelihara jiwa kita. Sasaran pelayanan Yesus yang utama adalah menyelamatkan jiwa. Bukan tubuh duluan. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jiwa yang mendapatkan pelayanan yang utama. Sebab jiwa perlu dipelihara, ya, dijanjikan akan mendapatkan jaminan kekal. Ya. Ketika dikatakan kedatangannya ke dunia ini untuk membawa kelimpahan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya umatku memperoleh hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Yang dimaksud kelimpahan di sini, janganlah hanya diartikan sebagai kelimpahan jasmani. Ya. Kelimpahan materi. Ya. Tetapi yang dimaksud adalah limpah dengan harta surgawi. Apa yang saudara dan saya cari? Kalau damai, sejahtera, sukacita. Kita rasakan, kita alami setiap hari, setiap saat. Ya. Jadi memiliki dan memiliki di dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan itu
Jangan dulu dikatakan orang banyak mengartikan hanya kelimpahan berkat jasmani. Banyak uang, banyak harta. Apa artinya banyak harta, banyak uang? Kalau hidup kita binasa. Di sini saya tegaskan lagi, bahwa yang dimaksud itu adalah kita kelimpahan harta surgawi. Ya, kita memiliki damai sejahtera, sukacita, ya, dalam hidup saudara dan saya. Ya. Jadi bukan harta jasmani. Ya. Jangan sampai keberadaan berkat-berkat jasmani itu menggugurkan ya, kerinduan kita untuk kita memperoleh harta surgawi yang melimpah. Karena itu adalah bekal yang kita bawa nanti pada saat kita dipanggil ya, untuk kembali kepada Sang Khalik. Ya. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, sebab segala amal perbuatannya menyertai dia. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Damai sejahtera sukacita, ucapan syukur. Ya, itu senantiasa ada di dalam hidup saudara dan saya. Maka hidup ini akan indah sekali. Ya, puji Tuhan. Yang pertama mujizat menunjuk kepada Yesus sebagai roti hidup. Yang kedua, mujizat itu membuktikan bahwa kuasa Tuhan, Tuhan berkuasa untuk membuat mujizat. Bukan hanya dulu, tetapi sampai sekarang. Karena firman Allah mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya. Amin Bapak Ibu. Mujizat masih berlaku. Mujizat bisa terjadi. Dari dulu. Oh itu hanya terjadi dulu Pak. Di zaman gereja mula-mula. Tidak. Sampai sekarang. Saudara kalau saudara renungkan. Betapa tidak. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Dijanjikannya kita kekekalan. Nanti bersama dia di surga. Dan dipeliharanya kita selama kita di dunia ini. Dengan caranya yang ajaib. Maka dalam bentuk pemeliharaan rohani. Ada senantiasa ucapan syukur. Yang kedua membuktikan bahwa Tuhan mampu membuat mujizat. Ya. Mujizat itu masih ada. Ya. Ada yang merindukan. Kok enggak datang-datang? Firman Tuhan mengatakan. Dalam Ibrani 10:36. Kamu memerlukan ketekunan setelah kamu melakukan kehendak Allah. Maka apa yang dijanjikan itu akan menjadi kenyataan. Mujizat dapat terjadi jika Allah mengendaki. Ya. Jadi selama Allah tidak mengendaki, mujizat itu tidak terjadi. Ya. Untuk mendapatkan saudara apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Maka apa saja yang kita minta itu. Tuhan memberikan. Jika kau di dalamku, aku di dalammu. Apa saja yang ku minta kau berikan. Kita di dalam dia di dalam kita. Maka di dalam keadaan bagaimanapun, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pencobaan sebesar apapun, tidak ada alasan saudara dan saya menyangkal Yesus. Melakukan segala sesuatu yang tidak cocok dengan firman-Nya.
Sedangkan kita masih mengharap terjadi mujizat. Ya, maka tepat seperti yang dikatakan penulis kitab Ibrani itu. Kamu memerlukan ketekunan setelah kamu melakukan firman Allah. Maka apa yang dijanjikan itu akan menjadi kenyataan. Jangan minta mujizat dulu. Lakukan dulu apa yang diperintahkan. Iya. Di Alkitab tidak tertulis, hanya dikatakan Abraham keluar dari sanak saudaramu, akan menjadikanku bangsa yang besar. Ya, Abraham, ya Tuhan, keluar dia. Dia tidak tanya nanti begini, nunggu buku tebal dulu, baru nanti dibuka-buka untuk guiding. Bagaimana dia pergi ke Kanaan. Jadi jangan kita berjudi sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau memberikan mujizat, Tuhan aku mau ikut setia mengikut engkau. Ya. Nah, itu sama dengan bohong. Ya. Mujizat dapat terjadi jika Tuhan menghendaki. Bukan kita yang menghendaki. Ya. Bagaimana caranya supaya terjadi pada kita? Kita yang harus membuat. Ya. Tuhan itu merasa perlu berbuat sesuatu mujizat terhadap saudara dan saya. Ya. Kuncinya adalah kita. Ya. Kapan untuk bisa menerima karunia Tuhan? Setelah kita melakukan kehendak Allah, maka yang dijanjikan itu akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Para murid tentunya berpikir keras di waktu malam dan di tempat yang begitu sunyi. Bagaimana dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ya. Namun perhatikan jawab Yesus menanggapi keraguan murid-murid itu. Ya. Di ayat yang ke-17, 18 itu, ya, saudara, kita bisa melihat. Ya. Dikatakan bahwa mereka tidak perlu pergi. Ya. Hanya tanya, yang ada pada kami di sini hanya 2 roti dan 2 ikan. Ya renungkan kita saja. Ya. Kalau sekian banyak. Yesus mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Nah, ya, di sini Tuhan itu mampu melakukan segala perkara. Dan mampu melihara umatnya. Ya. Menurut caranya, bukan cara kita. Cara kita tidak masuk akal. Ya, tidak bisa. Bagaimana bisa? Carinya di mana ini nanti? Nah, di sini Bapak Ibu. Memang repot sudah, pernah saya katakan itu. Memelihara, mengasih makan 5.000 orang. Mungkin dengan anak dan istrinya, wah bisa hampir 10.000 tuh. Bagaimana caranya makan itu? Mengasih makan. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu, bahwa Tuhan mampu membuat mujizat. Bukan saja mereka cukup makan, tetapi mereka mendapatkan sisa 12 bakul. Bukan saja cukup makan, tetapi bahkan berkelimpahan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Bangun pagi kita belajar mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Engkau sudah membangunkan kami. Dan sepanjang hari kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari oleh karena Dia. Ya. Di Ibrani pasal 13 dikatakan. Kita ucapkan syukur. Yaitu lidah bibir yang mempermuliakan namanya. Di ayat Ibrani pasal 13 ayat 15 itu. Lidah bibir yang mempermuliakan namanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia. Oleh Dia. Kenapa oleh Dia? Banyak kali memang sulit kita mengucap syukur. Tapi kalau ingat apa yang diperintahkannya.
Kita mengucap syukur. Mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya. Itu ayat yang terkenal dalam kitab Ayub itu. Pasal yang kedua. Ya, ayat 10 itu. Sekalipun terjadi malapetaka yang dialami seperti itu. Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Haleluya. Luar biasa bukan? Jadi dari sini kita melihat bahwa Tuhan mampu memelihara umatnya dengan caranya. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang apa? Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Orang yang hidup baru di dalam Kristus. Ya. Rela memikul salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak akan mati selamanya. Karena Yesus pada hari ketiga dibangkitkan. Maka saudara dan saya yang rela memikul salib menjadi murid Yesus. Pun akan dibangkitkannya pada waktunya. Amin saudara dikasih Tuhan. Iya. Lanjut Bapak Ibu. Ya. Yang kedua adalah membuktikan kuasa Allah. Untuk membuat mujizat. Itu masih ada sampai sekarang. Jadi bukan hanya dulu mujizat itu. Sekarang pun bisa. Ya. Yang ketiga. Mujizat itu merupakan contoh. Ya. Apa yang kita baca. Contoh rasa belas kasihan Tuhan Yesus bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Haleluya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya. Hati Tuhan itu penuh belas kasihan. Jadi kalau saudara dan saya meneladani Yesus, kerinduannya kan meneladani Yesus. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Saja itu kena sedikit artinya ya. Itu saja yang ku minta, itu sedikit kan. Saudara kira gampang menjadi seperti Yesus. Ya. Itu saja ku minta. Ya. Untuk menjadi seperti Yesus bukan perkara yang mudah. Ya. Ini yang pertama, sifat belas kasihan. Yang dipertontonkan Yesus ketika dia melihat orang sakit. Orang yang memerlukan pertolongan. Maka ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, puji Tuhan. Kerelaan berbagi dengan sesama. Nah ini saudara. Hari-hari ini kita banyak melihat bagaimana orang-orang atau badan-badan amal, gereja-gereja membagikan ya sebagian atau orang-orang yang tergerak hatinya. Apa yang dia miliki. Bukan soal jumlah, karena jumlah itu relatif. Menggawikan kepada saudara-saudara yang terkena dampak virus corona. Ya, jobless, lalu tidak memperoleh nafkah dari pekerjaannya dan sebagainya. Nah, ini bukan barang baru. Ini sudah dipertontonkan di dalam gereja awal. Zaman gereja awal, gereja mula-mula. Kerelaan berbagi dengan sesama adalah salah satu contoh pekerjaan Roh Kudus. Di dalam hidup orang yang percaya. Aslinya kita itu egois. Aslinya itu egois. Ya. Dan itu sudah dipertontonkan oleh para murid. Ketika guru mereka ditangkap,
Mereka lari sendiri-sendiri. Menyelamatkan diri. Tidak memikirkan lagi gurunya. Bahkan ada salah satu murid di dalam Injil Markus yang lari telanjang karena ketakutan. Aslinya adalah kita ini egois. Tetapi kerelaan berbagi dengan sesama itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang sudah didemonstrasikan oleh orang-orang kudus, murid-murid Tuhan pada zaman gereja mula-mula. Ya, sungguh ajaib itu. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini memang sudah diperintahkan oleh Yesus. Nanti Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada mereka. Dan mereka akan memiliki kuasa itu, yaitu kuasa Roh Kudus. Maka mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Nah, akibat dari Roh Kudus yang memenuhi mereka, maka mereka diubahkan. Yesus mengubahkan melalui Roh Kudus. Diubahkan murid-muridnya. Petrus, Yohanes yang tadinya begitu takut menghadapi orang Yahudi, berani dengan luar biasa berkhotbah di bait Allah. Murid-murid memiliki kebersamaan hidup, berbagi dengan sesama. Ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia ini. Kita sejatinya sih orang-orang yang egois. Ya. Ketika mereka menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berubah total kehidupan mereka. Salah satunya adalah mereka hidup dalam kesetiakawanan yang hebat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Ya, ayat 32 sampai 35 itu. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kesaksian yang besar. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya, kasih yang begitu luar biasa. Itu hanya ada di dalam Yesus. Roh Kudus yang membuat itu semua. Roh Kudus membuat karakter manusia yang dijamahnya berubah total. Ini yang mestinya kita rindukan setiap saat. Diberikan kuasa, membuat mujizat, diubahkan karakter. Sehingga karakter kita menjadi karakter yang memperkenankan hati Tuhan. Dalam kisah yang kita baca pagi hari ini, kita melihat bahwa Tuhan sanggup memelihara umat kepunyaannya secara berkelimpahan dalam situasi yang secara nalar tidak mungkin. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di situasi yang seperti itu, mungkin 10.000 orang termasuk anak-anak diberi makan, kenyang, bahkan tersisa 12 bakul.
Ini wujud kelimpahan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Hari-hari ini Bapak Ibu, negara kita seluruh dunia mengalami kesukaran. Mari Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita tidak perlu takut dan khawatir berlebihan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Ya, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Amin saudara. Ya, janji Tuhan. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Iya. Dia datang supaya umatnya memperoleh hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Limpah harta surgawi, tetapi juga dipelihara secara duniawi. Sehingga kita tidak kekurangan satu apapun juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Ya. Bukan apa yang kita mau, apa yang kita perlukan. Dan saudara akan dicukupkan, bahkan berkelimpahan. Amin. Kalau 2000 tahun yang lalu terjadi mujizat, di malam yang sunyi, di tempat yang sunyi, Tuhan memberi makan kurang lebih 10 orang dewasa, laki, perempuan, dan anak-anak. Sekarang pun Tuhan mampu memelihara saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, taruhkan firman-Mu di hati sidang jemaat-Mu. Sehingga firman itu menjadi rema di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sebab iman adalah sesuatu yang belum terjadi. Tetapi diyakini akan terjadi. Kalau kita tetap di dalam Tuhan. Tetap percaya kepada Dia. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang menghadapi pencobaan diberikan jalan keluar. Karena ucapan syukur senantiasa ada di dalam lidah bibir kami setiap saat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati pemerintah bangsa kami. Dari pemerintah pusat di Jakarta. Bapak Jokowi beserta jajaran pemerintahannya, kabinetnya. Jajaran pemerintahan, sipil, militer, kepolisian, kesehatan. Berikan hikmat untuk menanggulangi pandemi corona yang mewabah. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia ini. Tapi di Indonesia bisa dikendalikan dengan baik. Dan segera kita dipulihkan. Kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Haleluya. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Sebagaimana Engkau berbelas kasihan kepada orang-orang banyak yang Engkau lihat 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati lingkungan sekitar tempat ibadah kami. Berkati kalian kami, Banjar kami, kelurahan kami, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Karena kesejahteraan Pulau Bali adalah kesejahteraan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. COVID Corona ini segera berhenti penularannya dan pergi dari bumi Bali dan Indonesia. Turis-turis berdatangan di Pulau Bali, karena kesejahteraan Bali adalah kesejahteraan kami, dan kami boleh mendapatkan berkat jasmani, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu. Berkat limpah itu ada di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Allah pagi hari ini. Terimalah berkat Allah yang limpah dari Allah Bapa, cinta kasih, anugerah, kemurahan, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang dua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.